warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Tanah Kusir beserta seluruh jajarannya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari di tanggal 13 April 2025 atau 14 Syawal 1446 Hijriah ini, Allah pertemukan kembali kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan salat subuh. Semoga apa yang menjadi niat kita bersama dari rumah menjadikan peningkatan untuk kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman takwa akan semakin naik apabila kita mau belajar. Dan alhamdulillah hari ini materi yang kita akan sampaikan adalah lanjutan dari materi kuliah umum atau kuliah subuh manajemen kematian. Di bab awal kemarin sudah kita bahas tentang mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Hari ini kita lanjutkan sesi tentang materi manajemen pemuliaan jenazahnya. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjungkan kepada diri kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi hari ini adalah manajemen pemuliaan jenazah secara syariat Islam. Karena yang akan kita pelajari adalah terkait dengan pengurusan jenazah muslim. Kami menyebutnya pemuliaan jenazah atau bahasa Arabnya ikramul jenazah, memuliakan jenazah. Di masyarakat istilah ini mungkin belum banyak yang mengetahui, karena selama ini istilah ngurus jenazah itu pemulasaran jenazah, ada yang menyebut pemulasaraan jenazah. Ini sedikit kami perbaiki istilahnya, karena kita muslim maka kita gunakan pemuliaan jenazah. Karena dari bahasan materi pertama kemarin sudah kita bahas terkait dengan kemuliaan ketika kita memuliakan jenazah, mengurus jenazah. Maka insya Allah ini lebih tepat istilahnya. Kalau kita mengurus jenazah muslim itu disebut memuliakan, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Ketika kita memuliakan jenazah, kemarin adalah dasar hukumnya fardu kifayah. Bagi kaum muslimin yang mengetahui kematian saudaranya, maka wajib untuk memuliakannya, wabil khusus memandikannya.
sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Ibnu Abbas tentang seorang sahabat yang meninggal karena jatuh dari ontanya dan terinjak hingga patah lehernya. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang lain, ihsiluhu, mandikanlah dia. Ya, di sini lengkapnya bima'in wasidrin, dengan air dan sidar. Bila hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Maka terkait dengan ini, mari kita belajar terkait dengan fardu kifayah memuliakan jenazah saudara kita. Pengurusan jenazah dalam hal ini karena kita muslim, maka haruslah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kenapa harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Karena kita menginginkan kondisi husnul khotimah bagi si mayit insya Allah akan terjaga. Pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dimaksudkan untuk mengantarkan almarhum almarhumah orang yang meninggal itu menuju husnul khotimah. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kenapa kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Karena kita muslim yang pertama, yang kedua kondisi husnul khotimah yang kita harapkan insya Allah jadi terjaga. Karena di masyarakat terkait dengan mengurus jenazah kadang terjadi ada aturan-aturan di luar syariat Islam, yaitu aturan budaya, aturan adat istiadat yang kadang malah justru itu merepotkan kita. Padahal di dalam mengurus jenazah muslim itu sangat simpel, ya sangat mudah. Tapi karena banyak aturan yang terkait dengan budaya, akhirnya banyak tambahan-tambahan sehingga urusan ngurus jenazah yang harusnya cepat selesai akhirnya pun terhambat. Ya, baik. Di dalam mengurus jenazah ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita hendaknya disegerakan. Rasulullah bersabda yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salasun ya Ali la yu'akhkharu." Ada 3 hal tidak boleh diperlambat wahai Ali. Yang pertama, as-sholatu idza atat, itu menunaikan sholat bila telah tiba waktunya. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat, yaitu menyelenggarakan jenazah. Berarti menyelenggarakan jenazah itu mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Yang ketiga, wal ainu idza wajadat kufwa, menikahkan gadis manakala dia telah memperoleh jodoh yang layak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Maka mengambil hadis yang ini di dalam mengurus jenazah, kita sebagai keluarga hendaknya menyegerakannya. Jangan menunda-nunda. Kalau memang tidak ada hal yang urgent darurat, maka hendaknya disegerakan. Di dalam hadis yang lain ini menguatkan terkait dengan pengurusan jenazah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bercepat-cepatlah mengurus jenazah. Karena bila jenazah itu dari orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Asra'u bil janazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Nah, ini yang pertama ini. Wa in yaku siwa, kalau tidak, zalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada 2 kondisi keadaan si mayit. Untuk orang yang soleh harus disegerakan.
Kalaupun bukan untuk orang yang soleh, itu pun harus disegerakan. Kenapa? Pekerjaan tugas kita lebih cepat, lebih baik, sehingga tanggung jawab kita cepat selesai. Inilah kewajiban fardu kifayah di dalam mengurus jenazah. Senada dengan ini, ada hadis yang ketiga, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah telah diletakkan dan orang-orang membawanya di atas pundak mereka, jika ia orang soleh, wa in kanat solihah, fa in kanat solih, kalau dia orang soleh, qalat, ia berkata, si mayit berkata, qaddimuni, segerakan aku. Coba dilihat ini hadisnya terkait dengan kondisi mayit. Ternyata mayit itu bisa bicara, hanya saja kita tidak ada yang mendengarnya. Wa in kanat ghairu sholihah, kalau sekiranya bukan orang soleh, qala, dia pun berkata, si mayit ngomong, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, aduh celakanya, mau dibawa mana jasadku ini? Coba perhatikan. Kalau bukan orang baik-baik, bukan orang soleh, ia pun berkata, tapi terbalik. Kalau orang soleh mintanya disegerakan. Kalau bukan orang soleh mintanya entar dulu. Ya, gitu loh. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan. Semua makhluk mendengar suaranya kecuali manusia. Ya, alhamdulillah Bu, kita ini tidak dengar. Ya Pak ya, kita ini budak. Ya, dibikin budak sama Allah. Walau sami'ahu la sa'id. Kalau ada yang dengar Bu, kata Nabi, bisa jadi pasti dia akan pingsan. Saking takutnya mendengar cerita si mayat. Ya, hadis dari Bukhari ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 444. Masya Allah. Ya, perhatikan ini Bu. Pak, kalau keluarga kita yang wafat, kita pasti berharap dan mendoakannya dia adalah orang yang soleh dan husnul khotimah. Betul nggak Bu? Itu pasti itu kalau keluarga kita. Ya, orang lain pun kita juga berharap yang sama. Ya, betul nggak? Maka kadang terjadi di masyarakat kita sebagai tetangga atau kawan dekat, ketika jenazah mau dimakamkan, kita bersaksi bahwa dia orang soleh, bahwa dia orang baik. Apalagi yang wafat adalah katakan kedua orang tua kita, saudara kandung kita, ya, maka tentu kita berharap mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka sudah seharusnya kita sebagai keluarga, kita sebagai warga lingkungan terdekat dari si mayit menyegerakannya. Di hadis berikutnya ini ada kisah tentang sahabat Nabi yang wafat karena sakit, yaitu Tolhah ibnu Al-Barr. Rasulullah mendatanginya, menjenguknya, dan ternyata Tolhah ini sudah wafat. Maka di sini Rasulullah kemudian bersabda kepada keluarganya dan yang hadir, sesungguhnya saya tidak melihat Tolhah ini melainkan ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu semestinya beritahukanlah hal itu padaku
dan segerakanlah memberikan perawatan padanya. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menyegerakan mengurus jenazah Thalhah ibnu Al-Warid sampai dimakamkan. Sebab sesungguhnya saja tidak patut bagi mayatnya seorang muslim kalau ditahan di antara keluarganya. Jadi nggak boleh kita menahan-nahan jenazah, ya, melama-lamain jenazah diurus. Maksudnya kalau dia mati siang, kuburkanlah pada siang hari. Demikian pula kalau malam, kuburkan pada malam itu juga. Hadis riwayat Abu Daud. Ini juga tertulis di kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perhatikan hadis ini. Kadang terjadi di masyarakat karena putranya, saudaranya jauh. Ada kalanya pihak keluarga bilangnya, entar dulu, tunggu anaknya. Suka begitu enggak? Ini terjadi nih, ya. Jadi saya pernah mengalami hal ini, Bu. Ketika ngurus jenazah sudah selesai, dimandikan sudah, dikafani sudah, disolatkan sudah, ternyata kita tertahan. Ntar dulu Pak, nunggu anaknya dari Jawa Timur. Akhirnya kita tunggu. Ternyata ditunggu tidak datang-datang. Wafat itu jam 10 Pak, bayangin. Maaf, jam 10 itu sudah selesai. Kita aja sudah urus dari pagi. Jam 10 selesai. Ternyata nunggu anaknya sampai zuhur belum datang, sampai asar belum sampai, sampai maghrib gak tahu di mana. Akhirnya jenazah diberangkatkan tuh habis maghrib ke Tanah Kusir. Sampai di Tanah Kusir katanya ntar tunggu sebentar lagi. Sampai jam 9 Pak, bayangin. Kita nunggu berjam-jam pula di tengah pekuburan gara-gara nunggu anaknya. Tentu ini akan menjadikan repot bagi yang mengurus, bagi keluarga yang di sini. Yang seharusnya jenazah ini segera dimakamkan, tapi ternyata gara-gara nunggu anaknya sampai jam 9 malam pun belum datang. Bahkan pernah terjadi lagi Pak, ini jenazah sudah beres, sama nunggu putranya. Ternyata 13 jam itu anaknya baru sampai di sini. Dan ternyata begitu sampai di sini, kata putranya tadi minta dibawa ke kampung, ke Jawa Timur. Akhirnya karena permintaannya seperti itu, ya sudah. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Akhirnya diputuskanlah berangkat ke Jawa Timur, ke Ngawi waktu itu. Dan belum ada tol Cipali Pak. Maka perjalanannya kurang lebih 13 jam lagi. Berarti ini jenazah sudah 26 jam tertahan. Karena keluar kota Pak, kita pinjemin peti biar aman, kita ganti kerandanya, kita antisipasi. Ternyata sampai di kampung halaman yang dituju, ini peti mau dibuka, jenazah mau dipindahkan ke keranda. Ternyata supir saya kaget. Apa yang terjadi dengan besi mayit?
Dia sudah terendam air Bu di dalam petinya. Dia lapor ke saya, Kang, ini jenazah terendam air sejengkal, separuh badannya maksudnya. Masya Allah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu bila mana kita tidak menyegerakan jenazah dimakamkan. Maka perlu dipahami di sini terkait dengan waktu yang dibutuhkan ketika kita mengurus jenazah. Jadi mengurus jenazah itu Bu, SOP-nya pertama, seseorang dinyatakan meninggal dunia beneran adalah 2 jam setelah diketahui dari awal kematian. Ternyata terakhir menghembuskan napas umpama jam 10 malam. Maka orang ini benar-benar dikatakan meninggal dunia itu setelah jam 12 malam. Jadi ada caranya itu, ada jedanya 2 jam. Maka SOP di rumah sakit, jenazah akan dibawa pulang ke rumah bila mana setelah lewat 2 jam. Itu menunjukkan bahwa ini jenazahnya benar-benar sudah meninggal. Nah, setelah 2 jam itulah baru jenazahnya diurus, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Jangan minta juga buru-buru. Mempercepat itu beda dengan buru-buru. Karena ketika kita mengurus jenazah itu ada SOP Pak, ada standar operasional prosedurnya. Jadi jangan kemudian baru setengah jam sudah dimandikan. Khawatirnya Pak, ini jenazah, ini orang belum mati beneran. Ya, kemarin terjadi pula dengan ini Pak. Jam 10 malam saya ditelepon sama orang Tanah Kusir. Ustaz, keluarga kami meninggal. Siap Bu, mau sekarang apa besok? Besok aja. Loh kok besok? Iya, kan Tanah Kusir juga bukannya besok. Nah ini kita ditunda gara-gara ini tidak apa-apa ya, karena makamnya belum siap. Makamnya besok bukannya jam 8. Ya kan, maka akhirnya dikuburkannya jam 10 paling cepat atau kadang jam 12. Ya ini tidak apa ini ya, karena kondisional ya terkait dengan prosedur tadi gitu. Ternyata di pagi hari jam 6 kurang lebih saya ditelepon kembali sama ibu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, gimana? Maaf Pak Ustaz, di cancel. Loh kenapa Bu? Ya ini bangun lagi. Coba Bu. Jadi ini jenazah ternyata bangun lagi. Beneran. 3 bulan baru mati beneran Bu. 3 bulan dia mati suri. Ya. Jadi ini SOP. Ketika mengurus jenazah, walaupun di dalam hadisnya disegerakan, tapi perlu ada prosedur gitu. 2 jam pertama itu adalah batas ketika kita memastikan seseorang benar-benar meninggal dunia. Nah, di 2 jam pertama ini Bu, sambil menunggu surat kematian, karena biasanya SOP-nya adalah kalau di Jakarta, kalau mau dimakamkan di TPU itu pasti ditanya mana surat kematiannya. Kalau belum ada surat kematian, surat penyebab kematian dari puskesmas atau dari rumah sakit, itu TPU pengalaman kami nggak mau gali lubang. Itu. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar meninggal, ini suratnya. Surat apa namanya? Surat kematian. Maka surat kematian ini harus diurus Pak Bu. Namanya surat penyebab kematian, ya, bukan akte kematian. Beda. Kalau akte kematian itu nanti 60 hari setelah wafat baru diurus. Tapi ketika awal meninggal ada namanya surat penyebab kematian. Lapor tuh ke pihak dinas kesehatan terkait, puskesmas biasanya. Ya, di Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan ini
sudah jadi SOP itu. Ya, jadi nanti tim dokter akan mensurvei, ya, mendatangi jenazah, dicek benar nggak sudah wafat. Kalau sudah wafat, keluarkan surat kematian. Nah, ini prosedur. Nah, di 2 jam pertama ini Bapak Ibu, itu ada namanya pertolongan pertama pada jenazah, P3J. Nah, ini awal sebelum jenazah dimandikan, ada namanya pertolongan pertama pada jenazah. Ini 2 jam pertama. 2 jam kedua adalah prosesi memandikan dan mengkafani. Ya, dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu proses memandikan dan mengkafani, biasanya lubang makam digali. Itu sekitar 2-3 jam. Artinya butuh waktu antara 5-6 jam sambil disolatkan. Kalau menunggu keluarga yang jauh, waktunya antara 5-6 jam, maka ini ditolerir. Ya, tidak apa-apa lah, ditunggu sambil nunggu proses. Jangan nunggunya setelah sudah lewat selesai. Maka akhirnya tadi terjadi Pak Bu, kondisi jenazah yang maaf sudah jadi bangkai, ya, itu keluar dari tubuhnya cairan, ya, hal-hal yang tidak enak. Maka akhirnya saya perintahkan sama supir saya tadi, udah kubur aja sama peti-petinya. Saya yakin anak yang tadi minta ditunggu aja gak berani pegang itu jenazah bapaknya, apalagi orang lain. Akhirnya benar dikubur dengan peti-petinya. Ini terjadi Bu, pembusukan. Maka kenapa Nabi memerintahkan kepada kita segerakan kubur? Itu Pak Bu, ini perintah dalam agama. Tapi ternyata di masyarakat banyak aturan budaya, ya, ntar dulu. Maka di sini ini ada tips dari baginda Nabi SAW. Kita bisa mencontohnya. Bagi siapapun keluarga duka yang jauh, yang tidak mungkin ditunggu kehadirannya, dan ternyata itu jenazah sudah dikuburkan, maka datangin kuburnya dan lakukan sholat jenazah di atas makamnya. Rasulullah SAW suatu hari, ada seorang wanita hitam yang biasa tinggal di masjid dan biasa bersih-bersih masjid. Namun ternyata hari itu tak terlihat. Nabi tak menjumpainya. Dan ternyata Nabi kemudian bertanya, di mana dia? Sudah wafat ya Rasul. Itu kata sahabat yang lain. Mengapa kalian tidak memberitahu saya? Ya, mungkin sudah malam, sudah tidak enak lah begitu. Maka kemudian Rasulullah meminta, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Maka kemudian Rasulullah diantarkan ke kuburan si fulanah ini. Dan ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat jenazah di atas kuburannya. Maka ini bisa jadi tip Bapak Ibu. Kan? Ini kalau lihat gambarnya, ini gambar saya. Karena ibu saya wafat pas saya saat lagi di Mekah, lagi umroh di bulan Ramadan tahun 2017. Kalau nunggu saya berapa hari Ustaz? Mau lagi umroh, ya kan? Masya Allah. Ya ini maka bisa disimpulkan kewajiban fardu kifayah mengurus jenazah adalah kewajiban saudara dan muslim terdekat di mana si mayit tinggal, bukan kewajiban keluarga yang jauh. Maka tidak perlu harus ditunggu kehadirannya. Itu Pak. Ya, kalau memang nggak perlu, ya nggak usah ditunggu. Ini terjadi Bapak Ibu, segerakan. Maka ini tipsnya. Lanjut. Manajemen saat terjadi kematian. Nah, di sini saya perlu jelaskan ini sesi kedua saya bahas tentang ini. P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Pernah dengar nggak istilah ini Pak? Kira-kira apa sih yang dilakukan kita untuk menolong si jenazah di awal ketika dia meninggalnya? Baik, kita lihat dulu tanda dari orang yang baru saja meninggal. Biasanya pandangannya terangkat alias matanya terbelalak, lotot. Seperti ini Bu. Ya, gitu kan.
Kedua telapak tangannya terpisah, lemas, ya, lunglai. Kedua kakinya lunglai. Denyut nadi di pergelangan tangan dicek sudah tidak ada. Denyut nadi di leher sudah tidak ada. Bahkan detak jantung pun kalau didengarkan sudah tak ada. Untuk memastikan benar-benar meninggal, ya tadi panggil tim kesehatan, dokter untuk cek dengan alat. Nah, kalau sudah dipastikan meninggal, Bapak Ibu, maka di sini 2 jam pertama, bila mana kita jumpai ternyata itu jenazah matanya terbelalak, maka di sini Rasulullah menutup kedua mata yang terbuka itu. Dan ini kisah tentang wafatnya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu ketika wafat ternyata matanya terbuka, maka Rasulullah mendatanginya langsung menutup kedua matanya. Ini di 2 jam pertama, Bu. Ya, jangan terlambat. Ya. Setelah memejamkan mata, Rasulullah menyampaikan berita kepada yang hadir. Sesungguhnya bila roh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, inna roha idza qubida tabi'ahu basar. Jadi kenapa orang mati matanya melotot? Ternyata ketika dia wafat, ruhnya keluar, matanya itu mengikuti. Jadinya melotot. Maka tidak boleh digosipkan, dihubung-hubungkan dengan perbuatan dia waktu hidup dulu. Ya, jangan kemudian dibilang, waduh itu matanya melotot gara-gara ini sih, dulu begini, dulu begitu. Ya, tidak perlu. Ya, karena memang kondisi orang mati wafat bisa jadi matanya melotot, jadi lumrah. Maka di sini yang kedua, setelah menutup matanya, boleh ditutup mulutnya yang mangap. Tadi kan ketika mati matanya melotot, mulutnya mangap karena ngorok. Nah, kalau kondisi seperti ini dibiarkan, Pak Bu, ya, satu itu matanya melotot, bikin serem. Nanti yang mandiin pun kalau nggak biasa kaget dulu, gitu kan. Yang kedua mulutnya mangap. Nah, kalau kemudian kita pas mandiin, nah itu bisa masuk air, ya, gitu. Maka kemudian ini rahangnya ikat, gitu. Maka di rumah sakit pun dilakukan seperti itu, ditutup rahangnya kemudian diikat. Nah, ini yang melakukan ini keluarganya yang di rumah karena dia yang mengetahuinya. Jangan nunggu amilnya datang, karena amil belum tentu langsung datang, bisa jadi besok Pak Bu baru datang. Ini kejadian ketika jenazah itu ternyata dibiarkan matanya melotot. Karena mungkin keluarganya tidak tahu. Pertama, yang kedua serem, takut, gitu kan. Akhirnya jenazah dibiarkan matanya melotot. Cuma ditutupin doang tuh, pakai kain. Akhirnya banyak orang yang sudah hadir takziah. Tiba-tiba ada salah satu teman si mayit ini hadir. Dia pengen melihat kondisi si mayit, maka dibukalah mukanya. Kaget dia. Karena dia sudah ikut belajar kuliah di KPJ, dia tutup matanya. Berkali-kali ditutup, bahkan didoakan seperti doa Rasul ini, tetap nggak mau nutup. Akhirnya diingat saya, telepon tuh jam 9 malam, Pak Ustadz, ini ada jenazah sudah saya tutup matanya berkali-kali, tapi kok nggak bisa nutup. Kira-kira bagaimana ya? Akhirnya saya bertanya kembali. Itu Pak Haji wafatnya jam berapa? Dia bilang jam 2 siang. Lah jam 2 kan jam 9, berarti berapa jam Bu? 7 jam. Maka jawaban saya, ente terlambat sih. Udah 7 jam baru ditutup, karena dia baru datang. Ternyata orang yang awal takziah bahkan keluarganya dari awal pun tidak melakukan hal ini. Mungkin karena nggak paham. Maka ini penting belajarnya nih Pak, terkait dengan pengurusan jenazah. Kita sebagai keluarga bertanggung jawab utama untuk menyempurnakan kondisi mayit. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdi dan seterusnya. Ini doa Nabi ketika menutup mata Abu Salamah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Abu Salamah ini. Ya.
nanti ketika kita menutup mata orang yang meninggal, Bu, nama Abu Salamahnya diganti, ya. Nah, diganti nama yang meninggal. Allahumma firli, siapa sebutkan namanya, ya. Jadi ini doa ketika menutup mata si mayit, minta ampunan Allah. Kalau pengen panjangnya seperti ini, ya. Nah, di sini karena ini terkait dengan kisah Abu Salamah yang wafat, maka terkait dengan kematian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, istri daripada Abu Salamah. Jadi Rasulullah menghampiri Ummu Salamah dan menenangkannya, dan Rasulullah sampaikan, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diikuti dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan memberikan ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Ini paling tidak kita mau ingat dengan doanya. Selain istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambahin dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah ini, Bu. Coba dibaca sama-sama dari awal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita muslim, Bu, kadang masih aja salah ucap terkait dengan kalimat istirja. Mungkin nggak biasa atau dari kecil nggak belajar mengucapkan kalimat istirja ini. Coba perhatikan, kita kadang lihat di TV baca inna lillahi itu salah. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Salah apa benar? Salahnya di mana? Lillahi lagi. Inna lillahi wa inna lillahi itu salah. Yang benar wa inna ilaihi. Jadi yang keduanya itu ilaihi, bukan lillahi. Coba lihat tuh, banyak, Pak. Ya, ini salah tuh. Kalau salah ucap artinya juga jauh, ya. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepadanya. Itu kalau benar anunya, bacaannya. Tapi bacaannya kalau salah, coba innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa innalillahi, dan sesungguhnya kita milik Allah. Kembali, nggak nyambung, Pak. Gitu. Jadi jangan salah ucap, sepertinya sama. Ya, ini istirja di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan perhatian kepada orang yang benar-benar mengucapkan istirjanya benar. Ya, kalau benar ucapnya, nanti Allah akan memberikan ini, Bu. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika mereka mendapatkan suatu musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah 155-157. Jadi ketika kita ucapannya benar dan kemudian kita menggantungkan kepada Allah, hati kita terima sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita juga bakal kembali kepadanya. Itu Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah menurunkan rahmat, menurunkan salawat, menurunkan petunjuk. Ini guide buat kita. Ketika diuji, kita bisa
sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, apabila wafat anak seorang hamba, itu manusia, maka Allah berkata pada malaikatnya, ini dalam surah hadis qudsi, ya, kalian telah mengambil nyawa anak hambaku. Mereka menjawab benar. Allah berfirman lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Maka malaikat menjawab benar. Lalu Allah berkata, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata di sini sebelum mengucapkan inna lillah ada ucapan sebelumnya, yaitu memuji Allah. Memuji Allah dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Kalimat pujian kepada Allah gimana? Alhamdulillah. Sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu ucapin dulu alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang meninggal adalah orang yang dicintai, buah hati, berarti orang yang dicintai, orang yang disayang ibu. Jadi kalau seumpama ibu suaminya meninggal duluan, ibu ucapinnya apa? Alhamdulillah, dilanjut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat. Maka Allah berfirman, bangunkan bagi hambaku itu sebuah rumah di surga yang diberi nama Baitul Hamdi, istana pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini Bu, ini obat hati supaya kita tenang. Ya, jangan meratapi kondisi si Maji. Ini tips. Begitu juga dengan bapaknya. Kalau istrinya meninggal duluan, bapaknya bilang apa? Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sedang ketawa? Nggak lumrah, ya, nggak lumrah sepertinya. Maka tipsnya Bu, alhamdulillahnya cukup sir, jangan kenceng-kenceng, biar nggak kedengaran orang lain. Begitu, karena di sini kita nggak biasa begitu. Gitu. Anak ibu meninggal, alhamdulillah, baru inna lillah. Ini agama loh nuntut kepada kita. Dalam kondisi berat, ternyata kita masih bisa memuji Allah. Bukan berarti kita bersyukur, bukan, memuji Allah. Nah itu. Jadi jangan kencang-kencang Bu, ya, nggak boleh kedengaran orang lain. Ya, dan ini khusus untuk keluarga sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, jangan salah ucap, nanti tetangga meninggal, alhamdulillah kenceng pula, ya kita bakal digampar orang. Ya, karena tidak tepat, bukan pada tempatnya itu. Gitu. Ini yang kedua. Ini kondisi kita ketika menyikapi kematian. Ya, kendurkan urat-uratnya jika masih mungkin. Luruskan posisi tubuhnya, termasuk kepalanya. Miring boleh diganjel. Ya, luruskan semuanya Bu, termasuk pakaian dan segala atribut yang menempel pada tubuh si mayit, lepaskan. Di 2 jam pertama ini Bu, ya, pakaiannya, cincinnya, jamnya, gelangnya, behelnya, ya gigi palsu yang bisa dilepas, lepasin dulu tuh yang nempel-nempel. Kalau yang pertama, ya tidak, ya, punya pen, pernah kecelakaan, tidak perlu dicari lepas, ya. Punya ring jantung, nggak perlu, ya kan? Yang nempel saja. Ini di 2 jam pertama. Nah, sedekatkan tangannya seperti orang sedang sholat. Tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri yang di atas tangan kanan, ya, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Tutup seluruh tubuhnya dengan kain bersih. Tutup tuh, seperti tidur, dikemuli. Ya, yang paling gampang di kita ditutupnya ya pakai kain panjang, kain batik. Ada kalanya jenazah Bapak Ibu itu kakinya diikat, jempol sama jempol dipertemukan, diikat.
Tujuannya apa? Biar ketika dimandikan itu sudah lurus, posisinya enak, sehingga ketika dikafanin juga lurus, dikuburkan juga lurus. Tangan pun begitu, yang masih lemes-lemes diikat tangannya. Tujuannya apa? Ketika sudah kaku, sudah seperti ini. Ini meninggal sore hari, Pak, keluarganya mungkin gak tega bahasanya, atau gak berani, takut. Itu jenazah tangannya begini, dibiarin aja begini, nunggu amilnya datang. Dan amil datang ternyata besok, ya begini aja, akhirnya susah. Nah, ini pentingnya kita belajar P3J, manajemen awal ketika mengurus jenazah. Termasuk tadi menutup mata, tutup seluruh tubuhnya, karena sudah dilepaskan pakaiannya. Kebanyakan Pak Bu melepas pakaian itu digunting-gunting. Kenapa digunting? Karena sudah kaku. Ternyata terlambat penanganannya gitu loh. Kalau 2 jam pertama insya Allah itu jenazah masih mudah untuk digerakkan, ya, masih bisa dimiringin, tangannya masih bisa diginiin. Maka melepas bajunya seperti ketika dia masih hidup, tanpa harus digunting. Kan kasihan Bu, ya, masa giliran meninggal digunting-gunting pakaiannya, ya Allah. Maka seharusnya memperlakukan orang mati itu seperti ketika dia masih hidup, dengan baik, dengan lemah lembut. Kemudian tempatkan di tempat yang layak, kasih dipan atau tempat tidur, taruh di ruang utama, pindahin dulu tuh dari kamar, ya, pindahin dulu. Ya, kalau nggak ada orang ya panggil tetangga kanan kiri lah, bantu, ya, suruh pindahin dulu. Taburkan wangi-wangian, ya, biar aroma jenazah itu tidak tercium. Maka biasanya di kampung kita ini banyak yang pakai kapur barus atau kopi segala macam itu di bawahnya itu. Ya, boleh silakan. Kalau pakai wangi-wanginya di masjid, ya seperti bukhur, ya boleh. Semprotkan aroma minyak wangi, boleh. Hendaklah keluarga terdekat mengurus hutang si mayit manakala memiliki hutang. Kalau diketahui, segerakan. Ya. Ini terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan pengurusan jenazah di awal. Ya. Rasulullah ditutup dengan kain. Ya, kain di sini Rasulullah pakai kain hibrah, kain dari Yaman yang bercorak. Ya, kalau di kita yang paling gampang ya kain batik, yang paling gampang. Ya. Sedekap mayit, ya, kalau memungkinkan disedekapkan, disedekapkan. Tapi ternyata itu jenazah sudah kaku, tangannya selonjor, ya, selonjor itu di sampingnya begini. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak harus kemudian disedekapin. Nah, ini pilihan, ya, bagaimana apa kita yang sudah terbiasa di masyarakat. Tapi di kita lebih banyak disedekapkan jenazahnya. Posisi mayit, apakah harus ke arah kiblat ketika disemayamkan? Nah, ini kadang di masyarakat itu banyak orang ngatur-ngatur. Ini jenazahnya harusnya ada ke sini nih, karena kiblatnya ke sana, kepalanya di timur, membujur arah kakinya ke barat. Nah, suka begitu tuh. Padahal ini pun tidak ada aturan. Ya, boleh-boleh saja, baik-baik saja kalau dihadapkan ke kiblat. Kalaupun tidak memungkinkan, ya tidak masalah, karena tidak ada keharusan, bahkan tidak ada dalil untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika diurus. Kasihan kalau rumahnya RSSSS, ya buat selonjor saja susah Bu, dihadapin kiblat, nutup pintu. Ini kita pernah kejadian Bu, karena keluarganya mungkin nggak tahu dari mana itu awalnya. Karena ngurus jenazah ini kadang masyarakat dasar hukumnya itu katanya, Pak, katanya. Akhirnya itu dipegang. Jadi kami ini ketika ngurus jenazah itu bak pemandian kita atur sesuai dengan kondisi ruangan. Maka menghadapnya ya sesuai dengan kondisi ruangan. Kita nggak mikir harus ke kiblat karena memang tidak ada dasar. Tapi ternyata kata keluarganya ini salah, ini harus dihadapkan ke kiblat. Ngurus jenazah dimandikannya ini bak mandinya harus ke kiblat. Akhirnya kita ikut, ya karena kita nggak mau berdebat. Akhirnya dipindahkan itu. Ternyata begitu dipindahkan bak pemandiannya mengarah ke kiblat,
selang pembuangan kotorannya itu yang paling dekat itu masuk ke rumah. Begitu kita sampaikan, mau Pak ini dilanjutkan karena kotorannya nanti masuk ke rumah, akhirnya dibilang apa, ya sudah dirubah, jangan tadi lagi aja, nggak kuat Pak ternyata. Ya, jadi kalau kita sudah belajar untuk Masya Allah mudah ngurus jenazah. Jadi yang sulit ini karena selama ini sudah menjadi budaya mengakan, katanya Pak turun-turun. Nah ini, jadi posisi mau kemana saja tak masalah. Kondisi kita ketika mendapati kematian, meyakini bahwa musibah itu atas izin Allah, maka kita harusnya kembalikan kepada Allah dan kita harusnya juga berbaik sangka. Itulah takdir terbaik, seperti itu ya. Sehingga ketika ini menjadi sebuah motivasi kepada kita, maka insya Allah kita tidak terlalu meratapi kondisi si mayit. Maka hendaklah tenang, ya, jangan kemudian kita teriak-teriak, ya, menampar pipi, merobek-robek pakaian. Ini termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini masuk meratapi mayit, menangisi mayit, boleh enggak? Kalau sekedar menangis maka dibolehkan. Orang lagi sedih, nangis ya lumrah. Tapi kadang di masyarakat dilarang-larang, jangan nangis, gak boleh kena air mata, gak boleh itu jenazah ketumpahan air mata. Kata siapa Bu? Katanya, ya nanti begini, nanti begitu, nanti jenazah disiksa. Ya, Bu, ini riwayat ya, hadis terkait dengan menetekkan air mata. Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau semua tidak mendengar sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya air mata yang mengalir di mata. Jadi kalau kita sedih nangis ya wajar lumrah. Tidak pula karena kesusahan hati, tetapi Allah menyiksa itu ialah dengan sebab perbuatan ini ataupun Allah memberikan kerahmatannya. Beliau menunjuk kepada lisannya. Hadis muttafaqun alaih. Maka ketika ada keluarga kita meninggal, ini lisan hendaknya dijaga Bu. Jangan ngomong yang enggak. Jangan meratapi. Ya contoh nih, suami meninggal masih muda, kata istrinya, ya Allah, nanti siapa yang masih makan saya, masih makan anak saya? Nah, itu namanya meratapi kondisi si mayit. Maka tidak boleh. Tergantung kepada lisan kita. Gitu. Sekedar menangis diperbolehkan. Lalu kabarkan kematiannya, ringankan beban keluarganya, segerakan urus, hubungin pihak-pihak terkait itu. Jadi ini awal untuk manajemen pemuliaan jenazah sebelum jenazah itu dimandikan, dikafani dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar menjadi member KPJK, ketika keluarganya ada yang wafat, segera hubungi kami. Ya, KPJK ini solusi tepat saat ditimpa musibah kematian, karena membernya boleh digunakan untuk siapa saja yang wafat duluan, bukan pemilik kartu yang di cover saja. Ya, maka ini menjadi solusi. Yang sudah mendaftar siapa kemarin Pak? Saya lupa nggak bawa kartunya itu. Ada beberapa jamaah sini yang sudah terdaftar menjadi member KPJK. Nanti kita akan datang untuk memandikan, mengkafani, mensolati bersama-sama dan mengantarkan jenazah ke pemakaman di dalam kota. Ya, untuk menjadi member ini cukup sekali bayar seumur hidup 1.750.000. Nanti terpakai di top up lagi. Jadi cara iurannya nunggu dipakai baru diisi ulang. Jadi nggak perlu pakai bulanan datang ke Masjid Qudaidah nganterin duit gitu kan. Dan ini cukup transfer 1.750.000 plus pendaftaran 250.000 di awal. Mudah, fleksibel dan insya Allah syar'i. Dengan memiliki kartu ini maka Anda bisa bersedekah pelayanan pemulihan jenazah kepada siapapun sesama Muslim, karena bisa buat tetangga meninggal pakai. Ya, kemarin sudah di sini ya berapa Pak RT. Jadi
Jadi ini program kami dari Masjid Raya Pondok Indah, karena kami sudah memiliki 4 unit mobil jenazah. Kita pengen mobil-mobil yang ada ini bermanfaat untuk umat. Kalau konsepnya seperti ini, insya Allah Bu, tiap hari mobilnya keluar, ada yang pakai. Tapi kalau nggak pakai program seperti ini Bu, bisa jadi Bu, dulu kita punya mobil, sebulan belum tentu keluar, karena nggak ada pelayanan, ya karena belum ada member. Warga sekitar sebulan nggak ada yang meninggal, ya akhirnya mobil itu nggak keluar, karena biasanya mobil cuma dipakai buat warga sekitar. Nah ini kami dari KPJ dan Masjid Pondok Indah, mobil ini boleh dipakai seluruh warga DKI Jakarta. Bahkan termasuk di luar Jakarta, kalau masih dekat dengan Pondok Indah masih tercover. Ya, Tangsel itu meliputi Ciputat, ya, Bintaro, Cinere, Pamulang, ya, Ciledug itu sudah masuk. Ini adalah sebuah testimoni dari jamaah, yang mana ketika tetangganya meninggal selama ini Pak RT-nya repot sendiri Pak Bu. Dia harus cari kain kafan ke pasar sekian, ya cari papan ini hari belum dipotong, nyari mobil jenazah kadang belum ketemu, akhirnya pakai mobil bak yang mandi jenazah, cari-cari di lingkungan, di kampung-kampung, ya itu repot sendiri Bapak RT itu. Tapi ternyata begitu tahu ada KPCK, alhamdulillah ini sangat solusi dan sangat membantu. Karena kami tinggal telepon, kami tinggal WA, tim datang, mobil ada, peralatan semuanya siap. Alhamdulillah kami sangat terbantu. Ini testimoni. Dan satunya lagi kata mereka, kok murah banget ya. Ini program kepedulian kami dari Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita bisa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian pada kesempatan hari ini bahas tentang manajemen pemulihan jenazah. Mungkin kiranya sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan, namun kami berikan waktu mungkin 1 atau 2, barangkali ada yang ditanyakan. Bapak Ibu ada? Persilakan Bu Haji Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi di slide kan ada sholat jenazah yang terdiri dari bapak-bapak atau laki-laki. Kak, seandainya anaknya itu perempuan, apakah boleh seorang perempuan mensolatkan di kuburan itu? Yang kedua, pada waktu memandikan itu apakah keluarganya ikut memandikan selain daripada amal yang datang itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, pertanyaannya ini cakep kanan bunyi. Berarti Ibu sangat memperhatikan betul tadi apa yang saya sampaikan. Baik, terkait dengan sholat jenazah di atas maka Rasulullah melakukannya. Pertanyaannya, apakah wanita boleh sholat jenazah di atas makam? Gitu ya? Baik, terkait dengan pemakaman, mengantar, ya. Tentu sebelum datang ke makam itu ada mengantar ke makam. Di dalam mengantar jenazah, Rasulullah itu ternyata melarang Ummu Atiyah untuk ikut ke pemakaman. Jadi wanita itu Nabi melarangnya untuk ikut ke pemakaman. Maka dari hadis ini, untuk wanita pun sholat jenazah di atas makam tentu dihukumi sama. Mengantarnya saja Nabi melarangnya, dan larangan ini tidak sampai kepada haram. Makruh hukumnya bagi wanita untuk hadir ke pemakaman.
Maka terkait dengan ini wanita pun hendaknya tidak melakukan sholat jenazah di atas makam, cukup mendoakannya saja. Jadi berlaku hanya untuk para laki-laki saja sholat jenazah di atas makam. Tapi kalau sholat jenazah zahir di masjid, di rumah, wanita boleh mengikuti berjamaah sholat jenazah dengan para laki-laki di shaf paling belakang. Ini pertama. Yang kedua terkait dengan memandikan jenazah. Pertanyaan tadi Pak Bu, apakah warganya, keluarganya maksudnya ya, keluarganya boleh ikut memandikan jenazah? Jadi untuk keluarga si mayit bukannya boleh lagi Bu, harus kalau bisa dia terdepan. Karena di dalam hadis itu di materi pertama kemarin disebutkan ya, liyalihi aqrabuhum in kana ya'lamu, hendaknya yang mengurus jenazah, yang memandikan jenazah adalah keluarga dekat si mayit. Kalau dia tahu, kalau dia mengerti Bu. Ya, kalau keluarganya ada yang ngerti, baru kita panggil orang lain yang ahli, itulah para amil maksudnya. Jadi tugas amil itu membantu keluarga si mayit. Tugas utamanya adalah tugas si keluarga si mayit. Maka bukan boleh lagi Bu, harus. Maka kalau sudah belajar KPNJ ini, kuliah manajemen kematian, keluarga juga itu menjadi orang yang terdepan. Ya, ngapain saya kasih orang lain? Oh itu bapak saya. Tapi ketentuannya Bu, harus yang sejenis kelamin dengan si mayit, kecuali pasangannya. Maka seorang wanita, seorang ibu dimandikan hanya oleh putri-putrinya dan kerabatnya yang wanita. Berikut ambil yang wanita. Tidak boleh anak laki-lakinya ikut mandiin, saudara lakinya megang-megang, apalagi ambilnya laki-laki, haram. Gitu, harus yang sejenis kelamin, kecuali pasangan boleh. Suami mandiin istrinya, istri mandikan suaminya boleh. Itu jawabannya insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau misalnya ya orang tua kita meninggal di luar negeri ya? Nah itu kan apalagi waktu itu kebetulan tahun 2010 ibu saya meninggal di Amerika. Nah kita tuh waktu itu ingin mensegerakan menguburkan almarhumah di Orlando ya, ada Badan Beverly Hills, tapi karena saudara-saudara melarang, akhirnya kami bawa ke Indonesia, dikuburkan di Karet. Nah, hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, pada saat itu kan sudah dimandikan, dikafanin, bahkan pakai balsam ya, Pak Ustadz ya. Jadi apakah itu menghalang ya balsamnya itu? Terus yang ketiga, apakah waktu itu kita langsung kuburkan begitu sampai sholat jenazah, langsung malam itu juga sampai langsung kita kuburkan gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kebetulan ini terjadi sama ibu ya dan keluarga. Terkait dengan mengurus jenazah, pertama tadi menyegerakan, yang kedua terkait dengan makam. Yang sunnah itu muslim dimakamkan di mana ia meninggal. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, "Tudfanul ajsadu haitsu tuqbadul arwah." Jasad itu dikuburkan di tempat di mana dicabutnya ruh. Maka ulama itu mengambil kesimpulan bahwa orang meninggal
katakan di Jakarta, baiknya itu dikuburnya di Jakarta. Tapi di kita ini banyak pertimbangan yang akhirnya jenazah itu dibawa lagi ke kampung halaman. Jadi di kita ini banyak pertimbangannya. Ya pertimbangan nanti ziarahnya gimana, ya kan, bagaimana. Akhirnya jenazah walaupun jauh, akhirnya dibawa pulang. Perhatikan ketika ada saudara kita, ayah ibu kita, nenek moyang kita, kalau wafatnya lagi haji, lagi umroh, ada nggak yang dibawa pulang? Ada nggak yang dibawa pulang? Lagi haji atau lagi umroh, wafat di Mekah, di Madinah, ada yang dibawa pulang? Kenapa nggak ada yang berani minta dibawa pulang ke sini? Karena di Mekah. Padahal Pak Bu, selain Mekah, Madinah, kuburan itu sama aja. Ya, wafat di Mekah, di Madinah adalah sebuah cita-cita. Kalau bisa ya Allah wafatkan saya lagi umroh lagi ya, lagi haji. Maka ketika ada orang meninggal di sana nggak ada yang dibawa pulang, karena itu merupakan sebuah doa harapan dan sunnah untuk meminta kepada Allah. Ya Allah wafatkan saya di kota suci Nabi-Mu di Madinah. Berbahagia kalau wafat di sana. Ya, maka nggak ada yang dibawa pulang. Tapi selain itu kenapa pada dibawa pulang? Karena bukan sebuah harapan. Saya ingin wafat di Amerika. Ada begitu? Nggak ada. Ya. Jadi kalau kita ambil terkait dengan pemakaman tadi Bapak Ibu, kalau di luar Mekah Madinah mungkin ada pertimbangan untuk dibawa pulang. Maka akhirnya SOP-nya itu jenazah bagaimana supaya sampai di sini tidak rusak. Ya, akhirnya dibalsem. Ini sudah jadinya udah nomor lagi itu aturan-aturannya Bu. Ya. Karena kalau mau dibalsem terjadi kayak tadi 24 jam aja, 26 jam aja sudah keluar cairan segala macam. Ya gitu. Jadi mungkin ini terkait dengan kondisional. Ya, kondisional. Ya sudah, kita memohon ampun aja sama Allah. Kalau merupakan itu sebuah kekeliruan, kita mohon ampunan Allah. Semoga Allah ampuni atas dosa-dosa kita, Bu. Ya, sebaiknya sih Bu, ya kalau kita mau wafat di mana saja, nggak perlu pakai pesen, nggak perlu pakai wasiat. Itu. Ya, maka saya sudah ngomong sama keluarga. Kalau saya meninggal di mana, ya terserah dikubur di mana. Saya nggak perlu pakai menentukan. Nanti saya ingin dikuburnya di sini, nggak perlu. Ya, bahkan ketika wasiat seperti itu Bu, dah harus ditunaikan, dah harus. Ya contoh tadi kalau wafat di Mekah, apa harus ditunaikan wasiatnya ibu ketika dia waktu hidup, pengennya dikubur di kampung halaman, gugur wasiatnya. Itu karena yang sunnah adalah dimakamkan di mana dia meninggal. Seharusnya lebih dalam rangka tadi mempercepat, ya karena hadisnya tadi segerakan untuk diurus sampai ke pemakamannya. Mungkin itu Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dalam memberikan jawabannya. Terima kasih. Baik, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah cukup siang, oleh karena itu mungkin Ustaz memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Bismillah, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu ini menjadi sebuah pencerahan, memberikan kepada kita dalam mengurus jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena kita pengen tentunya tadi husnul khotimahnya terjaga. Kalau kita ngurusnya benar, insya Allah terjaga husnul khotimah yang kita harapkan. Maka dengan belajar insya Allah wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah.
Kalau ini kemudian menjadi ilmu yang nanti akan diterapkan di masyarakat, maka menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan inilah menjadi salah satu yang menjadi amal soleh kita. Apabila kita sudah wafat, maka tidak akan terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu guide ketika kita mengurus jenazah. Dan mudah-mudahan tidak sampai di sini, harapan saya ke depan bisa dilanjutkan materi tentang bagaimana memandikan jenazah, mengkafani jenazah, bahkan bila perlu nanti kita ada sesi simulasi bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafannya. Insya Allah. Terima kasih Pak Pengurus. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita di waktu-waktu yang lain Allah panjangkan umur kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kajian pada pagi hari ini. Saya sebagai ketua acara barangkali ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.